Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi PJOK kelas 9, yaitu tentang aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Kompetensi dasarnya adalah memahami dan memaparkan peran aktivitas fisik terhadap pencegahan penyakit. Tujuan pembelajaran: setelah proses pembelajaran, siswa dapat memahami dan menerapkan aktivitas fisik untuk mencegah penyakit dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja yang mau dibahas? Yang pertama, pengertian aktivitas fisik. Yang kedua, jenis-jenis aktivitas fisik. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kondisi fisik. Yang keempat, pengertian aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Dan yang kelima, manfaat aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Pengertian aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi. Aktivitas fisik ini dibedakan atas 3 bagian, yaitu aktivitas fisik kategori ringan, kategori sedang, dan kategori berat. Berbagai jenis aktivitas fisik bertujuan untuk memelihara kesehatan fisik, mental, dan mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Dengan melakukan aktivitas fisik 3 kali dalam seminggu akan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh. Jenis-jenis aktivitas fisik diantaranya yaitu: 1. Aktivitas ringan adalah aktivitas yang hanya memerlukan tenaga sedikit dan biasanya menyebabkan perubahan dalam pernapasan atau ketahanan. Aktivitas fisik yang bersifat untuk ketahanan atau endurance dapat membantu jantung, paru-paru, otot, dan sistem sirkulasi darah tetap sehat dan membuat kita lebih bertenaga. Untuk mendapatkan ketahanan, maka aktivitas fisik yang dilakukan selama 30 menit minimum dan dilakukan selama 4-7 kali per minggu. Contoh aktivitas ringan itu berjalan kaki, lari ringan atau jogging, renang, senam, berkebun, atau di taman. Tetapi durasinya tidak terlalu banyak dan tidak memakan waktu yang lama, hanya sebentar-sebentar saja. Ini adalah karena termasuk aktivitas ringan. Lain halnya kalau misalkan sampai seharian penuh, maka itu bukan lagi aktivitas ringan. Aktivitas sedang, aktivitas yang membutuhkan tenaga intens dan terus-menerus. Gerakan otot yang berirama atau kelenturan, atau istilah lainnya flexibility. Aktivitas fisik yang bersifat untuk kelenturan dapat membantu pergerakan lebih mudah, mempertahankan otot tubuh tetap lemas atau lentur, dan sendi berfungsi dengan baik. Untuk mendapatkan kelenturan, sama halnya dengan yang di atas, yaitu dilakukan minimum 30 menit dan dilakukan 4-7 kali per minggu. Contoh aktivitas sedang. Peregangan itu dilakukan pada saat kita akan melakukan kegiatan olahraga. Kemudian senam tai chi atau yoga, mencuci pakaian, mencuci mobil, mencuci motor, mengepel lantai, menyapu, memasak, dan lain sebagainya. Ini adalah kebanyakan kegiatan yang sehari-hari kita lakukan dalam kehidupan di rumah. Aktivitas berat. Aktivitas fisik berat adalah yang berhubungan dengan olahraga dan membutuhkan kekuatan dan berkeringat sangat banyak. Aktivitas fisik yang bersifat untuk kekuatan dapat membantu kerja otot tubuh dalam menahan sesuatu beban. Tulang tetap kuat dan mempertahankan bentuk tubuh serta membantu meningkatkan pencegahan terhadap penyakit seperti osteoporosis. Contoh aktivitas berat, misalnya push up, naik turun tangga, angkat beban, saturan, baring duduk. Nah, ini adalah kegiatan atau gerakan-gerakan yang biasa dilakukan dalam kebugaran jasmani, yaitu yang dilakukan selama 1 menit, dihitung berapa kita perolehannya, kemudian nanti diukur apakah jasmaninya bugar atau tidak. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kondisi fisik adalah olahraga yang teratur. Seperti dikatakan di atas, kalau kita olahraga dengan teratur 3 kali seminggu atau sampai 7 kali seminggu, maka kita akan terbebas dari
penyakit-penyakit ringan karena kekebalan tubuh kita akan meningkat. Yang selanjutnya, ketahanan fisik itu bisa dijadikan benteng atau pertahanan untuk menghadang penyakit-penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian pola makan sama halnya dengan olahraga teratur. Makan teratur juga bisa membuat ketahanan tubuh. Makan yang teratur, yang sehat, bergizi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan tubuh, itu akan membuat badan kita mencapai kebugaran yang baik. Tetapi kalau misalkan porsi makan kita banyak tetapi kurang aktif, maka akan terjadi obesitas dan efeknya akan mengakibatkan kita malas untuk bergerak. Pengertian aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Salah satu hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik dapat mengurangi risiko kematian dini akibat penyebab utama kematian seperti misalkan penyakit jantung, stroke. Semua yang dapat meraih manfaat kesehatan dari aktivitas fisik tanpa memperdulikan umur, kelompok etnis, bentuk tubuh, dan ukuran tubuh. Jadi semuanya sama, yang penting siapa yang rajin, nah itulah yang mendapatkan kekebalannya atau manfaatnya. Aktivitas fisik yang teratur dapat membantu mengurangi risiko terhadap beberapa penyakit dan meningkatkan kondisi kesehatan serta kualitas hidup secara keseluruhan. Pengertian aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Orang yang aktif secara fisik selama sekitar 7 jam seminggu berisiko mati lebih rendah 40% daripada mereka yang hanya aktif selama kurang dari 30 menit seminggu. Dengan melakukan kegiatan aerobik berintensitas sedang sekurang-kurangnya 150 menit dalam seminggu dapat menurunkan risiko kematian dini, termasuk kematian dini akibat penyakit jantung koroner yang merupakan penyebab kematian nomor 1 di banyak negara di seluruh dunia. Jadi pada intinya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan paru-paru dan jantung, kalau kita melakukan aktivitas fisik dengan teratur maka akan terhindar dari penyakit tersebut. Pengaruh aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Yang pertama, mengurangi risiko kematian dini, kemudian mengurangi risiko kematian akibat penyakit jantung, mengurangi risiko timbulnya diabetes, mengurangi risiko timbulnya tekanan darah tinggi, membantu mengurangi tekanan darah, mengurangi risiko terkena penyakit kanker dan usus besar, mengurangi rasa depresi dan kecemasan, membantu mengendalikan berat badan, membantu membangun dan memelihara tulang, otot, dan sendi yang sehat, membantu orang dewasa atau orang tua menjadi lebih kuat dan lebih mampu bergerak, serta mendukung kesehatan psikologi dan mental. Jadi pada dasarnya pengaruh aktivitas fisik terhadap pencegahan penyakit itu sangat banyak sekali. Tapi yang penting adalah melakukannya dengan teratur sesuai dengan aturan yang diberlakukan dalam ilmu keolahragaan. Manfaat aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit bagi kesehatan jantung. 1. Mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke. Olahraga teratur dapat membantu mengurangi tekanan darah tinggi atau hipertensi. Tekanan darah tinggi adalah kondisi umum yang dimiliki oleh hampir semua orang. Selanjutnya, meningkatkan keseimbangan kolesterol. Ada 2 jenis kolesterol, yaitu low density dan high density lipoprotein atau HDL. Artinya ada kolesterol yang jahat dan ada kolesterol yang baik. Kalau yang jahat biasanya terdapat pada minyak-minyak yang ada misalkan pada gorengan, pada jeroan, dan lain sebagainya. Nah, itu kolesterol yang sangat berbahaya untuk tubuh kita. Manfaat olahraga bagi tulang dan sendi. Orang-orang yang aktif berolahraga tidak mengalami sakit sendi. Aktivitas fisik yang dilakukan kategori sedang seperti berjalan, berenang, dan bersepeda itu bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Aktivitas fisik pada orang muda dapat meningkatkan kepadatan mineral tulang dan untuk mempertahankan tulang yang kuat serta mencegah osteoporosis. Aktivitas fisik untuk mencegah kanker. Kecenderungan lebih rentan terkena kanker tertentu jika tidak aktif secara fisik. Risiko kanker payudara dan kanker usus adalah sekitar 25%, lebih rendah jika aktif dibandingkan dengan orang yang tidak aktif. Selanjutnya, menunjukkan bahwa olahraga dapat membantu mengurangi kelelahan selama dan setelah pengobatan untuk kanker payudara atau kanker prostat. Jadi pada intinya semua orang yang sehat adalah
harus melakukan olahraga untuk preventif, dan yang setelah sakit juga harus melakukan olahraga untuk proses penyembuhan. Semuanya dianjurkan baik oleh dokter ataupun oleh orang-orang ahli. Manfaat olahraga untuk kesehatan mental. Tujuan olahraga membantu mencegah dan menguatkan beberapa kondisi kesehatan mental. Diperkirakan bahwa orang teratur dapat mengurangi risiko depresi dan demensia. Beberapa bukti yang menunjukkan bahwa olahraga dapat membantu meredakan stres dan kecemasan, kecenderungan merasa lebih bahagia, memiliki cita diri, dan kesejahteraan yang lebih baik jika aktif secara fisik. Kita lihat, kita kalau melakukan olahraga tidak ada orang yang diam, termenung, bahkan yang paling banyak adalah olahraga itu selalu penuh dengan tawa canda. Jadi pernyataan pada teori ini adalah benar bahwa olahraga itu tidak pernah merasa tidak bahagia, artinya selalu tersenyum bahagia. Manfaat olahraga untuk mencegah diabetes. Olahraga juga dapat mengurangi faktor lain seperti diabetes dan obesitas. Olahraga secara teratur dapat membantu mengontrol sensitivitas tubuh terhadap insulin yang menurunkan tekanan darah. Manfaat olahraga bagi kesehatan mental dan kesejahteraan hidup. Olahraga untuk menurunkan berat badan. Melakukan olahraga teratur dapat membantu untuk mengendalikan berat badan dan membuat tubuh lebih ideal. Dirasakan bahwa dengan menghubungkan olahraga dan diet sehat akan lebih efektif dalam membantu menurunkan berat badan dengan cepat. Artinya, setiap kita melakukan olahraga, maka lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita dibakar, dibuat menjadi kalori, dan kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh ketika olahraga akan dikeluarkan melalui keringat yang keluar. Olahraga untuk anak-anak. Aktivitas fisik di masa kanak-kanak memiliki manfaat, diantaranya merangsang perkembangan otot, tulang, sendi, jantung, dan paru-paru. Kegiatan tersebut tidak disadari oleh anak-anak ketika mereka bermain, misalkan melompat, berjalan, dan berlari. Manfaat gerakan tersebut nanti ada pengaruhnya untuk masa dewasa, yaitu terhindar dari penyakit osteoporosis serta menjaga kekuatan dan ketahanan tulang. Ini adalah beberapa contoh gerakan aktivitas fisik yang ringan dan sedang, ya. Ada baring duduk, ada back up, ada peregangan, kemudian ada jogging dan sebagainya. Ini adalah 10 contoh soal, silakan dikerjakan pada buku latihan masing-masing. Demikian bahasan tentang aktivitas fisik terhadap pencegahan penyakit. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah berkunjung. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.